Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, mabad. Rekan-rekan Indonesia Tanpa Riba, jadi pada kesempatan ini kita tampil bertiga ini untuk pertama kalinya. Kami ingin berbincang-bincang bagaimana advokasi melepas riba atau amar, ya, yang kita singkat dengan amar atau perintah, ya, dalam bahasa Arab artinya perintah. Apa perintahnya? Meninggalkan riba. Jadi bagaimana ya amar ini bisa kita bentuk begitu ya dari pengalaman kami, ya, lebih kurang dari mulai tahun berapa kita di Indonesia Tanpa Riba? 2017 ya. Jadi kalau belum kenal, ini saya perkenalkan saja biar singkat ya. Yang paling ujung sana adalah Faradila Sarah, yang sebelahnya adalah Tiara Eka Maya, gitu ya. Ada yang mau diperkenalkan lagi selain itu? Ya, jadi mereka ini adalah mahasiswa rekrutmen dari kampus rakyat. Jadi Riba Crisis Center itu kita punya kampus rakyat, ya, kita sebut kampus rakyat karena ya mudah-mudahan bisa betul-betul merakyat gitu ya. Jadi kita memberikan beasiswa kewirausahaan. Jadi bukan beasiswa tidak mampu atau beasiswa prestasi yang memang ya diperuntukkan hanya terbatas begitu. Jadi beasiswa kewirausahaan itu diperuntukkan kepada siapa saja. Ya, kebetulan mereka berdua adalah di antara penerima atau peserta program dari kampus rakyat ya. Karena sudah lulus ya. Insya Allah. Cerita dong gimana waktu kemudian dilibatkan di advokasi ya, dari advokasinya dulu nih teman-teman. Dari advokasi di tahun 2017 itu benar-benar dari nol, dari ngeblank banget, dari riba itu sendiri juga nggak paham, terus akhirnya berkecimpung sampai akhirnya kami punya pengalaman pribadi yaitu dari motor kami sendiri. Ya sampai kami baru banget lulus kuliah, terus harus berhadapan dengan yang namanya cicilan motor nggak kebayar. Lalu hubungin Pak Taufik, bilang, Pak, dunia saya hancur. Nggak taunya di RCC memang isinya penderita riba yang mengalami hal sama kami, bahkan mungkin udah bertahun-tahun, bukan baru sebulan gitu ya. Ya, terus akhirnya mencoba masuk ke dunianya orang-orang ini, belajar di situ gimana caranya menangani kasus-kasus riba yang mereka punya agunan dan yang nggak punya agunan. Itu pertama kali kapan ya? Ingat nggak? Pertama kali 2017 bulan Maret. Itu kasus apa tuh, ingat nggak? Kartu kredit. Oh, kartu kredit ya. Oh iya. Jadi memang kami benar-benar tumbuh secara organik, yang dimana Waktu itu kartu kredit bareng sama mobil. Oh, mobil juga leasing, ya? Ada leasing ya? nggak diajarin, betul-betul melihat bagaimana Pak Taufik memberikan arahan kepada para penderita riba ini supaya mereka harus bagaimana sih step by stepnya. Itu kami sama sekali nggak diajarkan. Kami betul-betul melihat ya caranya seperti apa yang beliau ajarkan, itu aja. Jadi nggak betul-betul nggak langsung di mentoring gitu ya. Memang seperti diceburin dan kami mencari keselamatan kami sendiri. Jadi ada catatannya ya. Pertama kasus sendiri dulu gitu ya. Kemudian didorong untuk maju lah gitu ya. Jadi kalau tadi ada istilah tumbuhnya mereka organik, ya sebetulnya kalau pengalaman intra juga ya bisa dikatakan juga begitu gitu ya. Jadi kita betul-betul trial and error gitu ya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan, kemudian itu yang kita pelajari, lalu kemudian menjadi sebuah katakanlah formulasi. Yang hari ini kalau kita bisa katakan formulasi itu sudah bisa dibilang selesai lah. Ya, caranya cuma begitu saja. Tidak ada cara lain. Makanya ini klinik Amar ini akan terus kita ya akan kita terus adakan gitu ya. Artinya kita akan coba membahas terus fenomena-fenomena berkenaan dengan advokasi melepas riba dan hambatan-hambatan yang terjadi seputar itu gitu ya. Dulu waktu pas ceritanya leasing sendiri yang punya motor tadi, itu terus gimana tuh ceritanya? Sekarang gimana? Udah selesai? Sekarang udah selesai. Ya. Itu bergeningnya sampai 2 tahun. Wow, 2 tahun ya. 2 tahun. Itu yang kami pikir kalau orang dijegat debt collector, mata elang ya. Mata elang di jalan langsung dirampas gitu ya. Nah, saat itu posisi tagihan denda dari leasing itu posisinya di angka 8 juta. 8 juta, sedangkan kami tinggal sekali lagi bayar. Satu kali bayar. Ya, emang dari situ juga kami belajar kan, dari Pak Taufik bilang, ya udah deh sebagai tes kasus ya motor kalian sendiri gitu kan. Dan itu juga udah berkali-kali ketemu sama mata elang yang lucunya cerita dari orang yang megang ya cuma dikasih uang 20.000 gitu kan. Karena memang dari leasingnya sendiri pas terakhir kami harus mau pelunasan itu mereka sendiri yang nyerah tuh. Mereka sendiri yang nyerah dengan posisi tagihan di angka 13 juta. 13 juta udah setara harga motornya. Akhirnya kami datang ke leasing, itu cuman mereka yang minta kami datang dan bilang ya udah mau bayar berapa. Awalnya mereka bilang dari 13 juta ini bisa dinegosiasi katanya gitu. Ya kami bilang kami awalnya nggak mau. Itu sempat yang pas posisi tadi di angka 8 jutaan mereka tetap kekeh bayar 50%, 4 jutanya. Kami bilang kami nggak mau, kami maunya paling kalau nggak digenapin aja ya, Jadi 2 juta. jadi 2 juta. Nah mereka nggak mau, akhirnya udah kami pulang terus berlanjut
Ya waktu berlalu, ya udah sampai ketemu di angka 11 juta itu, baru deh mereka bilang, ya udah maunya berapa, ya udah dipasin 2 juta. Dikasih sama mereka. Jadi angka bayar pokok cicilan kita 1.796.000 ya. ya, jadi dikenapin jadi 2 juta. Baik, ya itu pengalaman pertama dan kemudian berlanjut dan ya tadi kalau mereka bilang saya dorong ya memang begitu keadaannya ya. Jadi waktu itu kalau bicara harus merekrut SDM, apalagi kemudian harus advokat ya memang kita belum punya kemampuan ya. Akhirnya melalui program Kampus Rakyat inilah kami berharap SDM itu bisa kita dapat ya. Jadi kita memberikan beasiswa tetapi di luar jam-jam kuliah mereka bisa ikut aktif di dalam pergerakan. Ya, jadi ada satu tema kemarin yang sempat ditanyain, ini berkenaan dengan bagaimana kalau bank ya tidak memberikan persetujuan ya untuk hapus bunga denda dan penaltinya. Ini akan kita bahas di kesempatan sekarang ya. Jadi tentu saja kalau bicara bank tidak memberikan ya pasti ya bisa dibilang karena bisnisnya bank itu kan mengambil atau memungut riba. Lalu kemudian kita datang meminta untuk dihapuskan ya pasti tidak diberikan. Ya, kalau menurut kalian gimana? Kalau misalkan atau pernah ada sebuah pengalaman yang berkenaan dengan alotnya proses negosiasinya? Leasing sih. Leasing, rata-rata leasing ya? Rata-rata leasing, dan memang karena kenapa alot, urusannya kan dengan mata uang ya? Ya. Sama kalau kasus jaminan waktu kami salah satu bank BUMN, Ya. itu ternyata bank yang penting kalau uangnya benar-benar real sudah siap di angka pokok, ternyata mereka mau kasih, tapi dengan syarat memang cash ya, uangnya ada gitu loh, Lunas. lunas. Dan mereka nggak mau kasih pilihan lagi, harus dicicil gitu, mereka nggak mau. Pernah juga sih bank BUMN juga mereka mau dicicil gitu. Ya kami sih masih berpikir itu adalah hal yang kayaknya berubah-berubah juga. Jadi gimana? kayaknya BUMN atau bank-bank lain itu ada yang bilang nggak bisa dicicil, nyatanya bisa. Tapi Pembayarannya balik lagi ke agunannya. Kalau agunannya nggak penting-penting banget, kayak cuman mereka nahan SK PNS, ternyata ya mereka buat apa juga nahanan itu nggak penting juga, tapi ya lucu juga. Yang penting kalau udah selesai yang auto debit rekeningnya bisa dipindahkan, baru bisa dicicil lagi tuh buat kasus-kasus kayak model PNS yang selama ini nyangkut di bank itu. Yang jaminannya jaminan SK gitu ya. Iya, jadi kalau yang fidusia itu kan mereka memang kejar unit ya. Jadi biasanya 1-2 kali keterlambatan rekeningnya di blok gitu ya. Jadi ini yang menjadi bentuk kegilaan lainnya saya kira. Jadi kalau sudah mulai tidak masuk angsuran 1 atau 2 kali, ada juga yang 3 kali, lalu rekening yang bersangkutan itu tidak bisa menerima angsuran lagi tuh. Jadi harus berurusan dengan orang lapangan. Jadi memang sejak awal itu orang-orang lapangan ini memang dipersiapkan ya mencari uangnya pertama kali saat keterlambatan itu terjadi untuk buka blokir rekeningnya itu. Ya, jadi buat membayar malah tidak bisa sebelum dibuka blokir itu ya. Ya. Jadi kalau bicara terus kemudian tidak membayar 3-4 kali ya biasanya kemudian disayembarakan. Nah, kalau yang bicara soal yang kasus agunannya sertifikat itu kan ada hak tanggungan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kan tadi bank ya atau lembaga-lembaga riba itu memang mereka tidak akan berikan karena memang itulah bisnis mereka. Seperti halnya kita barangkali punya usaha lalu ada orang datang kepada kita meminta untuk saya mau membeli dengan harga modal saja, ya tentu tidak bisa. Ya, itulah yang sekarang terjadi. Jadi hari ini kita berbicara sebuah sistem yang kalau kita menghadapi itu sendiri-sendiri, maka sistem itu tidak akan memberikan kelonggaran terhadap orang-orang yang tadi meminta supaya keyakinan beragama dalam hal tadi haram bayar ribanya itu bisa diakomodasi. Ya, jadi hari ini kita sedang mengumpulkan ya aspirasi dari setiap penderita riba supaya kita bisa bersama-sama mendorong ya hak tidak bayar riba itu bisa kita peroleh. Nah, itu catatannya. Kita punya hak untuk tidak bayar riba. Ya, pernah dengar nggak itu hak tidak bayar riba? Ya, jadi kalau kita bicara soal ya inilah bisnis yang kalau Allah janjikan hancur ya Allah ya Allah akan hancurkan ya dengan cara begini ya. Jadi kalau sebuah bisnis yang di situ kemudian berbenturan dengan keyakinan beragama ya apalagi di negeri mayoritas muslim ya kita akan berbicara bahwa nanti akhirnya bisnis ini ya tentu saja akan banyak mencederai keyakinan beragama itu yang dengan sendirinya para pemeluk agamanya yang harus ya membela keyakinannya ya. Jadi fenomena orang-orang yang kemudian pasrah menjalankan maksiat ini sampai habis gitu ya, itu yang membuat sistem ini menjadi tambah kuat gitu ya. Punya pengalaman nggak soal itu? Jadi orang-orang yang sudah tahu bahwa itu maksiat kemudian masih terus tetap melakukan, menjalankan. Banyak. Jadi nggak semua klien yang datang tahu gitu ya bahwa mereka harus menjalani taubat riba, mereka memang harus berhenti membayar riba, itu mau melakukan itu karena mereka mungkin paham konsekuensinya bagaimana. Lalu ketika mereka sudah
mereka yang mau sekalipun gitu ya, dan kami yang protect mereka siap, justru di bulan-bulan pertengahan gitu ya, entah 3-6 bulan itu mereka biasanya sudah mulai, aduh kayaknya ribet ya mbak, gitu. Kuat, Aduh kayaknya saya nggak malu. kuat ya gitu, datang mulu nih gitu kan, di telepon mulu nih, jadi telepon ke kantor, hubungin keluarga dan sebagainya. Jadi Bukan orang tua. ya jadi Awal-awal kami jadi pemadam kebakaran tuh. pemadam kebakaran ya. Itu sampai pernah datang ke rumah klien itu sampai jam 1:30. 1:30 karena Ke kami Bekasi. selesai kuliah. Karena orang tuanya katanya jantungan tuh. Hmm. Di uber-uber sama debt collector, Itu daerah Jati pagernya digabruk-gabruk ke daerah. Itu kami pulang kuliah jam 9 langsung datang ke Jati Asih karena harus menenangkan orang tua si klien gitu ya. Itu kami sebegitu saat itu menjadi pemadam kebakarannya gitu ya, bahwa siapa yang telepon langsung disamperin, ditenangkan. Ya memang di awal-awal fase tobat riba itu memang kelihatannya banyak orang yang membutuhkan support ya, support dari kegalauan ya begitu ya, menghadapi proses gitu ya, menghadapi proses lepas ribanya gitu ya. Jadi kalau bicara AMR ya memang advokasi melepas riba ini hal yang harus pertama kali dilakukan adalah ya kita bahasakan tobat riba, tapi secara teknis tobat ini bentuknya kayak apa? Ya yang pertama jangan takut dan jangan malu. Jadi kalau sudah tobat tentu ya kita mengetahui apa yang menjadi maksiatnya. Gitu. Kalau kalian ditanya sekarang yang menjadi maksiatnya apa? Bayar Dari riba. Ya, jadi akila riba yang memakan riba wa mukilahu, yang memberikan atau ya yang menyetorkan gitu ya, yang menyetorkan riba. Jadi maksiatnya debitur itu membayarkan riba, bukan membayar angsuran ya, membayarkan riba. Jadi amr itu memang pertama kali harus dilakukan kepada setiap orang ya yang sudah betul-betul memahami dan mengetahui apa yang menjadi maksiat ribanya. Jadi kalau dari kreditur dia tidak mau menghapus riba, maka kewajiban itu pindah kepada debiturnya tuh. Tugas itu pindah kepada debiturnya, sudah stop bayar ribanya. Ya, jadi atas maksiat yang begitu diancamkan berlapis-lapis ini, saya kira ya tidak ada pertimbangan lain selain ya memang kita harus melakukan itu. Ya, jadi debitur ini bukan karena sudah tidak mampu membayar lagi ya, walaupun seringnya terjadinya begitu ya, selalu diawali karena ketidakmampuan ya, tapi dari awal sudah harus diniatkan bahwa kita mau kembali taat sama Allah, kita mau stop maksiatnya, itu dulu ya. Jadi setelah mengetahui maksiatnya, setelah tahu kan tentu harus ditinggalkan. Nah kemudian yang kedua, kalau bicara tobat, maka yang sekarang ini harus kita tekankan juga kepada para penderita riba adalah orang-orang ini kalau betul-betul tobatnya, dia harus disiplin menyisihkan membayar hutangnya. Nah ini soal disiplin membayarkan hutangnya, ingat nggak atau tahu berapa dokumen kita di Intra terkait dengan orang-orang yang sudah memberikan kuasa terus ditinggal begitu aja? Jadi sampah aja itu Nggak tahu jumlah Tahu nggak? pastinya Kira-kira berapa? di atas 100 ya. Harusnya nanti kita cek lah itu ya. Jadi teman-teman, kita itu menerima kuasa gitu ya atas proses tobatnya mereka, tobat riba gitu ya, karena mereka takut neraka. Tapi pada saat yang sama, proses kuasa yang kami jalankan itu membuat mereka tidak lagi ditagih-tagih dan kemudian mereka lupa bahwa mereka punya hutang yang ancamannya tidak masuk surga. Ya, jadi satu ancamannya neraka, satu ancamannya tidak masuk surga. Terus mau kemana tuh? Ya, makanya di eranya Amr ini ya kita akan menekankan bahwa kedisiplinan membayar hutang itu merupakan salah satu bentuk ya tobat riba ya. Jadi kalau tobat riba tidak mau bayar riba, lanjutannya kan masih ada sisa hutang yang harus tetap dibayar dan itu harus disiplin menyisihkan. Karena terbukti yang mereka tahu tadi katanya ada 100-an gitu ya. Ya mungkin lebih lah, dokumennya sangat banyak kok. Jadi setelah memberikan kuasa itu dari 2017 ya, mungkin 2016-an akhir gitu ya. Setelah memberikan kuasa tidak ada penagihan, lalu ya akhirnya mereka lupa bahwa mereka masih punya hutang yang harus dibayar. Lupa dan melupakan. Lupa dan melupakan gitu ya. Itu kalau terus kita ketemu sekali waktu gitu barangkali sama mereka, gimana kira-kira mereka? Ingat nggak tuh ya? ingat dan mungkin lebih ke arah bertanya kelanjutan kasus mereka gimana. Gitu ya. Padahal kelanjutan kasusnya tinggal dibayar saja tuh. Ya awal-awal tuh dulu pernah yang kasus kartu kredit ya. Saya tanya kan, Pak ini mau utangnya gimana, dibayar atau enggak? Kan saya udah nggak diteror-teror lagi Pak, maksudnya. Jadi kayaknya mereka pikir ketika mereka sudah lepas dari tekanan, berarti mereka lepas utang loh. Kayak gitu. Itu kan yang non jaminan ya. Sedangkan kalau yang jaminan kan apa mereka lupa sertifikatnya ada masih di ada sana. lembaga gitu. Ya. Jadi memang ini karakter yang fenomenanya ya akhirnya kalau kita tadi berhadapan di depan ini dengan ya para pelaku riba,
Ya di belakang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak amanah. Ya ini dua maksiat gitu ya. Kalau tidak amanah kan juga masuknya sebagai maksiat. Ini dua maksiat yang menempel, yang menjadi satu dan akan terus kita dapati menjelang akhir zaman ya. Menjelang akhir zaman ini amanah akan diangkat, riba akan semakin bermunculan gitu ya. Ya makanya nanti di episode berikutnya saya kira nanti kita juga akan bahas tentang ekosistem ta'awun, tentang bagaimana kita harus bisa menyelisih di antaranya adalah orang-orang yang tidak amanah dalam ekosistem yang kita bangun. Saya kira begitu ya. Nanti lanjutannya teman-teman, ini sebetulnya aslinya mereka yang harus interview saya begitu ya. Jadi bukan sebaliknya, nanti mungkin semakin kita sering melakukan sesi ini mudah-mudahan semakin terbiasa karena tentu saja banyak hal yang bisa diceritakan dan sekali lagi ini sesuatu yang sudah kita lakukan cukup panjang dan dengan sendirinya pengalaman ini yang mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan kita bahwa untuk bebas riba itu sudah mudah saja, sudah ada caranya, tinggal mau atau enggan saja. Kemudian tinggal kita buat lebih taktis lagi gitu ya. Udah tidak perlu kita hadapi secara individu. Sudah lebih simpel gitu ya. Tapi syaratnya yang pertama tadi ya saya kira untuk yang tidak takut dan tidak malu dalam proses taubatnya. Kemudian yang kedua harus disiplin menyisihkan. Sudah, cuma itu saja kok. Selanjutnya biar nanti ya dari lembaga ya Indonesia Tanpa Riba kita yang membantu secara ya hingga sampai betul-betul selesai bayar hutangnya. Ya gitu ya. Jadi sudah lebih praktis lagi. Ya, untuk yang sudah terlanjur debitur sudah ada amar. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kenapa-kenapanya bisa nanti kita juga akan bahas. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan apakah mereka akan memberikan ya penghapusan, jelas kalau ditanyakan seperti itu ya memang tidak bisa. Tapi kita akan membuat ya mendorong supaya mereka tidak memiliki pilihan selain ya sudah tinggal dihapus, sisa pokoknya bisa mereka terima kok. Jadi secara bisnis ya mereka bisa terus menjalankan kepada orang-orang yang masih terus mau bermaksiat riba saja kan begitu. Jadi kepada yang sudah bertobat sudah bayar saja sisa pokoknya, bahkan ya ada beberapa yang dicicil ya pokok utang itu ya. Ya, jadi saya kira ini sudah merupakan sebuah jalan keluar ya. Jadi sudah stop, jangan berpikir bahwa bisa tobat riba sementara maksiat ribanya masih dijalankan. Nggak ada tuh ceritanya. Lalu yang penting tidak membuka akad riba baru. Justru riba yang masih dibayarkan itu kan masih terus jadi maksiatnya. Ya, jadi stop. Ya, setelah tahu maksiatnya maka stop. Ya, tidak ada pilihan lain. Itu ya, barangkali mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di konten RCC TV berikutnya. Kita namakan ini sebagai klinik Amr, ya, klinik advokasi melepas riba ya, dari pengalaman selama Indonesia Tanpa Riba atau LBH Indonesia Tanpa Riba ini. Jadi bisa kita sampaikan supaya kita semua memiliki keyakinan ya bisa untuk ya bebas riba ya. Allah musta'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.